Banyak yang bertanya kepada saya, Kang, tanggung jawab PLN tuh apa sih? MCB rumah saya itu sering sekali rusak, tapi PLN tidak memperbaikinya. Nah, setelah saya selidiki, ternyata yang rusak itu MCB yang di dalam rumah atau MCB group. Nah, makanya di sini saya akan jelaskan supaya para teman-teman ini paham mana tanggung jawab PLN, mana tanggung jawab dari konsumen atau tanggung jawab teman-teman yang bukan PLN. Nah, makanya di sini saya ilustrasikan ada dari tiang listrik dari trafo ya, masuk ke kWh meter dan dari kWh meter menuju ke instalasi rumah termasuk dari MCB, saklar, stop kontak, lampu dan lain-lain lah. Saya ilustrasikan seperti ini. Nah, sekarang mana tanggung jawab PLN, mana tanggung jawab konsumen. Di sini saya akan kasih kotak yang pertama. Nah, ini adalah dari tiang listrik atau dari trafo ya, menuju ke kWh meter. Ini adalah tanggung jawab dari PLN, teman-teman. Nah, jadi tanggung jawab PLN itu hanya segini saja. Jika trafo distribusinya rusak, jika trafonya mengalami gangguan, PLN yang akan memperbaiki. Ataupun ada kabel SR di sini yang menuju ke kWh meter ada yang potong atau putus atau terjadi kerusakan. Nah, ini PLN yang akan menggantinya. Lalu di kWh meter terjadi error, terjadi rusak atau terjadi masalah atau kebakar, itu tanggung jawab PLN. PLN akan mengganti atau memperbaikinya. Lalu MCB kWh meter ini. Nah, MCB kWh meter ini adalah tanggung jawab PLN, teman-teman. Jika MCB ini terbakar, MCB ini sudah lemah, MCB ini sudah berpuluh-puluh tahun, lalu menjadi lemah, bisa diganti oleh PLN secara gratis. Kalau ada yang mau bayar itu oknum. Ini bayarnya adalah gratis. Kalau di komentar masih ada yang bahas, ini kok saya bayar 300.000, ini kok bayar 100.000, itu oknum. Aslinya itu gratis, teman-teman. Silahkan cek saja langsung ke PLN-nya, itu gratis. Jangan ambil pusing lagi, teman-teman gak usah bayar. Ya kalau mau niat memberi sedekah, ya silakanlah kasih kopi atau apa gitu. Tapi ini adalah sejujurnya gratis, teman-teman. Jangan ada yang berdebat lagi, oke? Nah, sekarang tanggung jawab konsumen itu apa? Nah, tanggung jawab konsumen itu di sini. Nah, lihat teman-teman, kotakan ini. Dari setelah kWh meter atau MCB kWh meter menuju ke instalasi rumah sini adalah tanggung jawab konsumen. Seperti kasus tadi, MCB yang ada di dalam rumah, MCB group ternyata rusak. Kok PLN tidak tanggung jawab? Ya iyalah, ini adalah tanggung jawab konsumen, teman-teman. Jadi teman-teman mau menambahkan MCB satu fase seperti ini, mau menggantinya seperti ini, silahkan teman-teman. Itu urusan konsumen. Mau saklarnya rusak, mau saklarnya terjadi kebakaran, atau mau si lampunya diganti, ada masalah di fitting lampu atau di stop kontaknya, atau di box MCB-nya ada yang kebakar, itu urusan konsumen. Yang ganti harus konsumen, yang beli sendiri harus konsumen. Tidak ada sangkut paut dengan PLN. Kecuali teman-teman mempekerjakan orang-orang listrik atau tukang listrik untuk membantu, mengganti, mengubah si instalasi rumah ini. Baru teman-teman bayar orang tukang listriknya. PLN tidak ada urusan dengan setelah kWh meter ini. Termasuk teman-teman ingin menambahkan grounding. Jika teman-teman ingin menambahkan grounding, ya teman-teman pasanglah di stop kontak masing-masing, panggil tukang listrik, pasangkan groundingnya, lalu nanti orang PLN akan menambahkan dari kWh meter disiapkan untuk groundingnya. Ya walaupun tidak mau disiapkan groundingnya dari kWh meter, teman-teman buatlah sendiri atau menggunakan jasa tukang listrik, pasangkan dari tanah menuju ke instalasi rumah teman-teman dan tambahkan RCBO atau ILCB itu sudah cukup. Nah, jadi intinya tanggung jawab PLN itu hanya segini saja yang ada kotakan ini, dari tiang listrik ke kWh, dan tanggung jawab konsumen dari kWh menuju ke instalasi rumah saja. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu saling menyalahkan apa tugas PLN, apa tugas konsumen. Yang penting teman-teman tahu ini dan paham ini. Maka saya harap teman-teman tidak memperdebatkan lagi masalah ini. Oke? Jadi segitu untuk informasi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.